ada efek heal up tambahan kan yang bisa dimainkan untuk teman-temannya. Jadi let's see dari Na'Vi keputusan seperti apa yang akan mereka bawakan karena masih akan ada Kimi yang ditukar tapi sekarang di tangan Na'Vi. Wah, Groknya diambil oleh Na'Vi. Berarti mereka expect permainan yang sangat-sangat offense. Kalau misalkan gagal seperti tadi di game yang pertama, ini juga bakal ngerepotin sebenarnya buat Na'Vi-nya sendiri. Jangan sampai barrier dari Groknya tidak dimaksimalkan. Wah, kalau gitu ini bahaya banget sih. Dan kalau bisa aku lihat di sini, kondisi yang dimiliki dari para pasukan tim Geekfam, mereka coba mulai main dengan pick over tuh nggak masalah. Contohnya apa? Kalea. Kalea Lunox gitu kan. Jangan Kalea Lunox, masih ada yang lain sih. Wah, kalau Kenzie udah pakai Granger-nya sih ngeri ya. Granger dan juga Joy. Ini berarti hero-hero utility-nya bakal ditutup nih di band 45-nya. Wah, berhadapan dengan Hayabusa ya, dua assassin yang akan kita lihat secara head to head, mobilitas yang sama-sama tinggi. Tapi ini dari Na'Vi mungkin mereka harus menambahkan lagi dari efek sisi supaya ada yang bisa menggantikan ke arah Joy. Ini lebih tepatnya harus ada yang bisa nge-enable Joy-nya sih. Karena gini, Angelanya ditutup sama Geekfam sendiri kan. Sementara untuk melawan Hayabusa, minimal menangin match-up-nya ini ketika Angelanya tuh nge-support Joy. Wah, Itu bisa deng gitu. tapi masalahnya Kalea yang tadi gue pikirkan akan ada di tangan dari Geekfam atau Na'Vi sekalipun, ini ternyata udah diamankan terlebih dahulu oleh Na'Vi karena dia tahu. Iya, bahaya. Gak bakal. Sorry. Untuk Geekfam, tadi gue pikir untuk Geekfam. Gak bakal dilepasin begitu aja sih. Iya. Karena potensial tadi Kalea enak banget loh. Ya tapi aku cukup menyayangkan ya Cici yang gak diambil loh untuk kedua tim ini. Karena aku merasa tetap aku di tim yang Cici kalau muncul ambil aja udah gak usah ragu-ragu. Iya. Walaupun ditaruh di mana urusan belakang. Mau ditaruh di mana Bebas. belakangan. Bener-bener kayak secara damage oke banget, defensif juga nggak. Ini lagi powerful banget. Tapi ya itu mungkin memang keputusan yang kurang mau dimainkan ya untuk Cici-nya sendiri. Entah mereka udah punya satu hero lain yang bakal lebih worth it atau lebih sesuai dengan komposisi yang ingin mereka bawakan. Karena kan sekarang Na'Vi posisinya ada XP dan juga gold laner yang harus mereka bawakan. Dan dengan hadirnya Alice, ini dia efek sisi yang kita harapkan akan ada di tangannya. Dan ternyata win rate Alice di sini 33% doang ya. Kecil banget. Iya, karena balik lagi dia kan lumayan high risk loh. Iya. Kalau misalkan turnover-nya nggak kena kan repot dia. Pokoknya harus full defense. Harus. Kalau bisa jadi benar-benar kayak tanker yang paling banyak menerima damage. Biarkan Apro-nya ini yang ngedeal damage nanti dengan crowd control-nya. Ditubruk pokoknya. Ditubruk aja. Oh. Jadi sebenarnya biarkan Kimi, Hayabusa dan gold laner-nya nanti apa itu yang bersinar. EXP balik lagi ke dasar Profesor. Tapi aku merasa ya dengan adanya Hayabusa Kimi gini, Shive bakal muncul di hero fighter juga gak ada masalah loh. Oke, dan Blue. Ya akhirnya kembali lagi kita lihat bersamaan dengan Chow. Wah ini udah pakai hero power nih, Gops kayaknya udah marah ya. Marah betul. Marah ini udah pakai hero powernya dia soalnya kan. Betul. Tapi apakah bakal ada satu hero lagi yang hero badan juga yang bisa nge-follow up Alice dan juga Grok sehingga menciptakan combo yang lebih dinamis lagi buat Na'Vi. Matrix. Matrix. Gue suka Aku malah Matrix. merasa hero fighter sih di Fighter sini. gold lane lagi ya? Kalau nggak masalah kalau mau fighter Godland, tapi gue suka Beatrix. Kenapa? Beatrix nge-counter ke arah Joy. Oh, Ya kan? Shive lagi. Ini dia, Na'Vi mau bikin combo YouTube terbaru 2025. Oke. Oke, menarik sih. Lagi-lagi banyak yang efek sisi yang pastinya tugas utamanya akan menutup pergerakan dari Joy juga. Tapi mereka juga harus mengkhawatirkan apakah range dari Kimi ini akan cukup untuk menembus ke bagian belakang dan bagaimana dari Groknya bisa bermain seperti apa yang Baloi mainkan di game sebelumnya untuk langsung menargetkan ke arah damage dealer utama. Oke. Harapan semakin kecil untuk Geekfam. Apakah Geekfam akan mengamuk atau Na'Vi mengubur mimpi Geekfam untuk melaju ke babak playoff? So EPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia penentuan 2-0 atau kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga dengan hero-hero yang sudah dipilih di awal. Itu dia. Pas. Blokade 3 minion sekaligus. Wah ini bakal nguntungin banget buat Na'Vi di early game. Afro
langsung membuka potential winning early game. Apalagi Kiminya akan bermain dengan full pasif nanti. Iya, padahal pergerakan sekecil itu doang ya. Tapi efeknya benar-benar bisa akan jadi sangat maksimal karena langsung menarik siapapun pemain dari Geek untuk mendekat lebih dalam lagi. Lihat tuh. Ya Aboynya juga nggak bisa leluasa kan. Biasanya kan Zuxin ini kalau lawan Kimi maunya target orang. Oh sekarang nggak bisa. Dia yang zoning kan? Iya harus minion dulu soalnya. Oke, lihat di depan sana Andoryu bakal memangsa ke arah Aboy. Ingat gak ada Quad Shadow lagi nih, jangan sampai berbahaya dengan pertukaran satu dirinya dan dengan satu Little Wonder itu nggak worth it sama sekali. Oh, iya udah pasti ya. Bakal ngerugiin banget. Sekarang tinggal gimana caranya untuk menyimbangi farming. Dia nanti udah sempat dirugikan, terutama di early game. Karena Geek Farm sekarang ingin memulai rotasinya. Ya, jujur secara rotasi mereka bakal cepet banget sih ngeliat dari talent emblem yang dibawakan banyak banget sepatu terutama untuk Chuzin dan juga dari Chow-nya. Tapi kita ngeliat Chow-nya juga masih nempelin ke arah jungler, mempercepat supaya dari Make Kids ada di level yang keempat dan ya supaya nggak ada gangguan juga yang bisa mendekat pertama dari hadirnya Afro. Ya itu biar cepet juga sih untuk dapetin The Way of Dragon. Karena nanti ketika ada di level yang keempat, pertama di Turtle itu pasti bakal menguntungkan banget soalnya kan. Wah, ini CV langsung dipaksa untuk ngebuka satu buah flicker. Lumayan mahal, ngebuat Kenziski harusnya bisa memegang sedikit keunggulan. Dan balik ini ya, masih kita tunggu apakah level yang keempat bisa dia peroleh sebelum masuk ke turtle pertama. Jangan lupakan ya, ini adalah salah satu hero power dari sosok seorang Kenzinski. Dia biasanya kalau udah menggunakan Granger, wah itu mengamuk dia. Dan kalau bisa Kars nge-absorb semua damage dari Kenzinski, lebih enak lagi. Kenapa aku bisa bilang lebih enak? Kenzinski jadi akan sulit untuk mendapatkan poin untuk Sky Piscernya. Ya. Tabung nanti ya. Iya, diserap kan sisanya bisa dibalaskan. Kalau nggak ada point kill, Kenzinski ya nggak ada point kill. Kenziski kayaknya bakal dapetin informasi tuh. Atau mencari satu target dan Shive. Ternyata dia nggak lewat sungai. Dia tahu kalau misalkan dia bisa di-trap. Wah, ini akan cukup mengerikan ya untuk siapapun yang akan terkena efek trappingnya karena sekarang Way of Dragon langsung berikan arah seorang Sibe tapi dibalaskan kembali kanan dan bakal diangkat oleh seorang Aboy. Tapi Tectonic Charge di depan sana bakal coba dibalaskan kembali kanan dan akan dibalas yang tertank dan Tower of Ruin dari Kars. Menang semua damage yang diberikan dan ini dia dengan full of defense Kars masih coba untuk mundur ke arah belakang. Oke, satu pemain saja yang berhasil di take down tapi Turtle masih terbuka dengan sangat bebas. Waktunya kah untuk Navi bisa langsung menusuk ke area Turtle? Dia bakal coba body setup dulu sih. Karena balik lagi main kids bisa aja join tiba-tiba. Gops bakal coba dipaksa dan banget di sana. Retribution kali ini tidak ada yang bisa mendapatkan karena Aboy. Berhasil mendapatkan satu momentum dan Afro tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Make Kids karena Gops sudah mengamuk dengan clue-nya. Oke, itu dia satu konser dari Make Kids yang langsung memakan korban jiwa. Hilangnya Afro, tapi secara keseluruhan ini Geek pegang keunggulan gold yang lumayan jauh loh Prof untuk di early game. Sama temponya sih. Iya. Mereka jadi bisa lebih mudah untuk melakukan The Way of Dragon terutama buat Baloy. Kayak nggak ragu lah untuk makan depan. Karena ya target utama mereka kan sebenarnya adalah Ukir. Cuma Ukirnya kan bawa Purify. Agak susah di sini sebenarnya. Dan mau nggak mau harus bisa grouping bareng Kenziski. Walaupun terlihat dari itemnya Kenzi di sini ya udah pasti tuh Sky Pierce langsung. Karena biar dia bisa jalan duluan. Kalau Hunternya first item dia lama nanti. Farming dulu. Karena dia ada tadi aja ikut fight terus kan. Itu menandakan kalau memang yang dicari adalah dari kemarin mereka ketika Kenzinski dengan Granger. Andalin stucknya Kenzinski. Ya biar main bareng sama Baloy aja berdua ya. Iya semuanya. Dari setiap kemenangan Kenzinski dengan Granger. Tinggi loh win rate dia pakai Granger. Iya, karena emang instan sih secara damage yang bisa diberikan. Tapi aku masih menunggu nih untuk kedua belah sisi XP lanernya sampai bisa join ke area team fight. Karena power dari Ghost yang masih tersembunyi, yang masih belum bisa memberikan zone out secara penuh. Andoryu masih bebas dengan berbeda satu level saja, tapi di area mid lane-nya. Bakal coba ditutup. Kali ini bakal coba dipaksa Afro. Mereka kan memaksa team fight. Jadi kalau menurut gua, ini Pico udah bagus. Paksa terus team fight sampai keluar Tectonic Charge. Abis itu mereka ke netral objektif. Udah Navi nggak punya kekuatan nanti ketika nggak ada Tectonic Charge kan. Ya ini tinggal nungguin aja groknya ya. Dari Afro. Wah apalagi My Kids-nya Genius One first item. Style yang seperti biasa kita lihat dari para Joy. Agar nanti nge-deal damage terutama untuk para front line. Lebih mudah lagi buat ngebojokinnya juga. Ya, dan sekarang dengan suara Turtle yang juga akan segera muncul, satu glowing one sudah ada di tangan dari Ukir. Jadi satu item yang cukup penting untuk masuk ke area team fight dan ngebuat sisi frontlinernya harus lebih berhati-hati lagi. Dan pertanyaannya, konten seperti apa yang akan dilakukan? Karena Baleski ini langsung ngebuka satu konsil tadi. Baleski bukan satu konsil.
Yang lebih seremnya adalah Apoy yang ngezoning. Jadi siapapun yang didapetin sama Baloyski, waduh bisa dimakan kan. Ini apalagi ready flicker loh Balo ini. Siapapun bisa ditarget sama dia. Iya, tinggal menunggu dari The Way of Dragon-nya. Makanya posisi dari Cars ini juga akan sangat menentukan gimana caranya dia ngebuka map dan caranya mencari angle yang tepat untuk ngebuka turn of ruin. Karena akan sangat dibutuhkan nih, tipikal efek sisi area of effect dari seorang Alice dalam teamfight yang besar. Gue suka nih, Cars ini dia langsung ke arah dominance tuh kalau yang gue lihat. Harusnya dia dominance. Langsung ke arah dominance, biarin. Keselamatan gak usah dijadiin, terlalu mahal Profesor. Dia, oh digas lagi. Oke, bakal digas langsung ada Apoy dengan Purify yang sudah dimiliki. Mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban nampaknya. Tapi memastikan tidak adanya satu shadow kill menandakan keuntungan untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Itu dia, satu buah source skills yang sepertinya juga nggak mau terlalu buru-buru dari Geek. Mereka melihat di atas ada seorang Cars dan juga Afro. Baloyski harus menarik lagi satu rencana yang tadi mungkin mau dibuka. Gops berhasil menangkapkan CV. God Laner tapi di depan sana perpasukan dari tim Navi mereka di zoning out. The Way of Dragon langsung di follow up dan Turn of Ruin. Menutup jalan perpasukan dari tim Geek Farm lainnya. Contohnya Apoy karena jalan lagi dengan Tectonic Charge. DPC terlalu sakit. Di following up Apoy ter-takedown oleh seorang Cars. Shadow kill dari belakang. Dan nampaknya kehilangan Make-It. Gak ada power of retribution. Tidak ada power of retribution dan Baloyski kali ini masih bisa selamat. Lihat Kenziski menjadi target utama mereka. Cars mencoba untuk mengisap di mana Cloud berada. Fokus menuju ke arah Ukir. Target utama mereka sebagai Kimi dapatkan di depan sana. Ditutup jalan oleh Afro. Masih ada turret. Ukir selamat. My God. Hating yang dari tadi dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Navi. Akhirnya mereka sadar. Ya, dan ini menjadi satu turtle yang akhirnya bisa dipegang oleh Navi. Butuh waktunya sangat lama, tapi Baloy. Oke, Baloyski di depan sana. CP masih bisa bertahan, mencoba untuk di body block. Supaya Kenziski gak masuk dan Shadow Kill. Merasa mendapatkan Baloyski, malah berbanding terbalik. Body block terhadap Kenziski-nya bagus banget. Karena Kenziski kalau tadi satu damage yang masuk itu berbahaya, Prof. Pasti ya, dan sekarang Apoy. I'm offended with flicker, Apoy. Purify game bisa ada for this time, tapi nampaknya masih ada minion di depan sana. Si Vape mulai darahnya. Karena ada bulir-bulir jeruk terbaik dari Gops. Ini dia ya, langsung penuh gara-gara War Axe juga. Gops ya, bakal di-commit kah? Gops bakal di-commit kah? Wow. Gops ya di-commit, bener-bener all in. Menuju ke para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka berbanding terbalik 400 perak lebih untung. Ini tim fight yang benar-benar nggak berhenti ya. Sedari tadi tim fight jangka panjang yang ingin dimainkan. Dan emang tarik ulur yang bagus dari Navi. Sedangkan Geek ada beberapa overextend yang mungkin harus kita notice juga ya. Dari Gops terlalu memaksakan kah tadi bro? Aku merasa Gops ya emang lagi melakukan tugasnya biar Tectonic Charge kembali, Apoy! Tidak ada Purify kali ini, Apoy langsung dimakan oleh seorang Andrew. Dan lihat Cars di belakang sana, cara perunya menutup jalan para pasukan dari Geek Farm. Triple kill. Menkes sekarang jalan untuk pulang. Pastoret kali ini akan menjadi tujuan utama untuk semua tim yang ingin mendapatkan kemenangan dan nafas. Best turret. Bukan tentang point kill saja, Profesor. Objektif. Udah pasti ya, turret mid lane-nya. Itulah alasan kenapa tadi Gops merelakan nyawanya. Tapi buat sekarang, siapa yang menduga juga bahwa Cars akan datang dari samping dengan Turn of Ruin yang sudah diaktifkan terlebih dahulu. Ya. Ya itu bagus banget sih, bahkan tanpa mengorbankan flicker juga ya. Sehingga sekarang mereka masih memiliki ya spell yang cukup penting, hanya CV saja tanpa kehadiran dari flicker. Dan dengan dua outer turret yang sudah berhasil dihilangkan. Semakin jauh lagi Navi dan Geek. Apa nih yang harus mereka perbaiki, Prof? Wah, kalau kita ngomongin soal Geek, kayaknya mereka juga kaget sih. Gara-gara tadi Mykits kena shadow kill kan. Pas pertama banget dia tumbang. Yep. Kalau kedua kalinya oke lah, dia nggak expect mungkin ada Turn of Ruin juga. Tapi untuk yang pertama menurutku, Geek Farm perlu mainin pick off-nya dulu. Mereka punya Chow, mereka punya Glue juga. Tapi ingat, targetnya nggak boleh asal kayak CV. Oke, ini dia. Lihat di depan sana, maka coba ditutup kembali dengan CV dan langsung ada Tectonic Charge. CV ter-take down. Satu ball point kill. Wow, ini berbahaya. Udah mulai snow, bowling satu ball point kill. Jangan sampai Andoriu nggak sengaja masuk dengan Coach Shadow dan dia langsung hilang. Nah, ya, Ingat, Scapezer udah aktif. masalahnya ini perebutan Lord juga ya. Jadi akan cukup krusial dan ada potensi untuk kehilangan objektif karya turret. Sekarang apa? Jangan lupakan, Turn of Ruin itu bisa meruin everything untuk para pasukan dari tim Geek Farm yang mereka miliki. Andoriu di arah belakang, Shadow Kill-nya belum dikeluarkan, tapi lihat para pasukan dari tim Navi. Mereka bertandang dengan Cars di depan sana. Mencoba untuk menghindar DPS yang diberikan dan Cars masih selamat. Apro ter-take down oleh Mekis. Mencoba ditutup oleh jalan oleh seorang Gold. Tapi nampaknya si is coming. Cars ter-take down dan Shadow Kill. Menutup jalan para pasukan dari tim Geek Farm. Bahkan menuju ke arah poin kill yang ketiga. Gold seorang diri. Looking for Mania, kali ini akan didapatkan. Ukir bilang kalau dia masih semangat dan Mania. Calculate damage. Menuju ke arah God ternyata lebih besar ketimbang menuju ke arah serang Ukir. Wow, Maniac yang berhasil secure bahkan wipe out. Dipegang oleh Navi Andoriu. Gameplay yang benar-benar sabar karena dia tahu kapan harus
mengeluarkan dirinya dan kapan harus memberikan output damage dengan Shadow Kill sehingga sekarang 8 poin eliminasi ada di tangan dari Andoriu, Prof. Ya dari awal kan seperti yang aku bilang, kalau misalkan target dari Geek Farm menuju ke Chive dan Chive-nya di all in, ya berarti Geek Farm nggak punya damage lagi dong buat ke belakang. Dan aku suka Prof dengan Kars yang benar-benar dia tahu nggak butuh Kars helmet. Nggak butuh, dia langsung aja butuh. Radiant Armor, dia Brute Force, dia kurangin efek sisinya lah. Iya, kalau bisa dominance sama Sky Guardian atau Twilight. Wah, itu the burst-nya jadi keisep banget, Nevin. Iya, dan itu tadi terbukti ya beberapa kali dia yang akan benar-benar jadi badan utama bukan ke arah Afro saja karena Afro di sini lebih ditugaskan untuk membuka momentumnya atau ngeprotek siapa yang ada di bagian belakang. Makanya tadi Make It juga lumayan terulur waktunya karena harus berhadapan dengan Afro. Sekarang waktunya Lord udah mulai mendekat. Holy Defense akan ada dalam ancaman yang cukup besar bagi King. Oke, restreamer kali ini baru selesai gawe langsung restream. Ada Sans di depan sana. Dengan pacarnya tapi lihat para pasukan dari tim Geek Farm mereka berhasil melakukan defensif terlebih dahulu. Nah ini pasif. Restream pasif. Restream pasif. Mukanya serius banget ya. Lumayan cemas nih. Memantau. Memantau ya. Lumayan cemas loh. Lumayan cemas. Karena ini juga kan bisa menjadikan salah satu penentu siapa yang ketemu sama Onyx nantinya. Iya. Dari upper. Benar. Calon lawan nanti ya. Oke, Ayo Pendant. Purify, informasi didapatkan. Purify, Profesor. Udah pasti ya, ini Mahal itu. sinyal. Karena targetnya bisa kaboy dong. Yes, betul banget. Wah. Target bisa cowboy ditambah lagi. Gak harus Andoriu doang. Afro-nya sekarang bisa komit ke arah Aboy. Oh, udah tambah lagi nih buat sekarang nih Kenziski dengan si Halbert. Dia udah punya Daedobrak untuk makan depan. Tapi sekali lagi harus kita bilang, hati-hati dengan targetingnya. Karena ketika Geek Farm terlalu all in dengan satu pemain, otomatis Navi akan langsung membalaskannya dengan bayaran 2 kali lipat. Boleh, all in. Tapi ke orang yang tepat. Itu dia, mungkin Iya. bisa ke Andoriu, mungkin bisa ke arah Ukir. Minimal trigger dulu Purify-nya. Iya, betul. Karena Purify ini bisa langsung jadi pengacak-ngacak juga ya buat setup yang mereka ciptakan. Tapi mau nggak mau Orange Buff udah harus mulai diikhlaskan satu persatu dengan hilangnya 3 inner turret dari Geek dan Twilight Armor langsung iya. dari Afro. Udah pasti ya Afro bakal nerima damage banyak banget, terutama ledakan-ledakan dari Dead Sonata. Karena ya balik lagi udah punya si Halbert, udah punya Malefic, mau nggak mau cuma bisa dikurangi dengan damage reduction. Habis itu kalau misalnya sana Twilight berarti Karsnya mainin Oracle. Oh. Boleh banget. Iya, harusnya mainin Oracle kayak Iya. gini kalau yang aku lihat ya. Karena kan ya balik lagi ya udah ada Radiant Armor kan. Iya. Tambahan darahnya juga lumayan sebenarnya. Betul. Dan Ghost ini sedikit terpisah ya. Bakal coba dipaksa di depan sana. Ghost bakal aim offended. Tapi informasi yang didapatkan adalah di depan sana. Sosok langsung ada. Tondam Ruin! Wah. Penutup jalan para pasukan dari tim Navi, lihat. Bebas banget masuk. Tondam Ruin. Ruin everything dari Geek Farm. Padahal The Way of Dragon tadi udah connect ke arah Andoriu. Tapi karena gangguan yang diciptakan oleh Navi, oleh seorang Kars. Akhirnya nggak ada follow up damage yang bisa masuk. Dan sekarang dengan 3 pemain saja tersisa. Conceal Play sudah mulai dimainkan. Mereka nggak butuh lot, mereka mencoba untuk melakukan commit karena tidak ada clear cepat. Sama Ikin dan juga God di depan sana. Mencoba untuk melakukan all in, setidaknya satu persatu mereka akan coba tumbangkan. Fokus ke arah PS, Simon Pendant bertiga seorang Malenski. Damage masih terlihat, ada 2 damage yang berbeda dan bahkan hilang Malenski. Gak ada badan, Mekic mau masuk akan tenggelam dan memastikan kalau tidak ada wave minion yang bakal menuju ke arah Navi. Oh, jangan sampai Aboy terlalu dive in. Jangan lupakan gak ada Malenski, gak ada Vision. Aboy gak boleh memaksakan keadaan Profesor dan Navi. Lihat tertangkap. Langsung dihindari Tondam Ruin di depan sana. Kenji sih sekarang terlalu mundur ke arah belakang, gak bisa ngambil damage. Dan berpasukan dari tim Navi. Mereka terpaksa untuk meninggalkan si seorang diri di depan sana karena Mekic. Walaupun shutdown terjadi, tapi the power of retribution harus hilang gitu saja. Setidaknya mengurangi 2 kuantitas dari Navi yang memperbesar chance mereka untuk memberikan sedikit gangguan tambahan lagi sehingga Lord belum bisa diamankan oleh Navi. Tapi jelas keuntungan yang kembali lagi diperoleh oleh Navi ngebuat dari Geek semakin kebingungan. Mereka harus bisa manage wave minions-nya, mereka harus bisa berarti untuk menahan juga supaya Lordnya nggak cepet-cepet diambil. Oh, Navi lumayan terburu-buru sih tadi ya. Iya, dia terlalu terburu-buru karena dia lupa atau mungkin miskalkulate Abo itu ada nggak sih gitu di sana dengan seluruh utility-nya. Iya, Karena dan sekarang dia sekarang- berani tuh karena Andoriu-nya pakai Sky Pister, Itu Prof. dia. Nah ya Andoriu-nya sejujurnya udah cukup banget secara damage. Dia juga udah punya Blade of Despair. Dan ingat Kars udah punya Oracle. Iya. Spell Fame-nya akan semakin lebih deras. Tinggal gimana nanti ketika Ukir sih menurutku kuncinya. Dia bikin Winter, ini Mykits gak bisa ngelakuin hal yang sama. Atau enggak, jangankan Mekic. God naik langsung Winter. Iya, Udah langsung nggak bisa hilang udah. ketarik. Oh, Langsung nggak bisa ketarik.
Menarik banget sih. Untuk ngelihat dari tim fight Navi ya yang benar-benar powerful sekarang. Tapi aku lebih penasaran dengan Gig nih. Apakah dari Baloyski akan menargetkan lagi ke arah Andoryu dan apakah akan ada follow up yang tepat? Karena tadi benar-benar terpisah loh mereka. Iya, kayak targetingnya juga nggak yang 100% sama Oke, ya. lihat gold ke arah yang salah nampaknya ke depan sana. Farah Bruin berhasil mengangkat Kenzinski. Ditarget begitu saja langsung aja Way of Dragon melangkau sedikit covering up. Mengkit seorang diri tadi menemani. Hilang dan Mengkit. The power of retribution. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Navi. Oh, Masa no. satu tim terlebih dahulu Kenzinski. Dengan Winter Crown mencoba untuk diselesaikan dan langsung hilang begitu saja. Baloyski bersama tersisa dengan seorang Apoy. Winter Crown gak ada untuk Baloyski dan mereka tidak peduli dengan Lord yang didapatkan. Fokus ke arah PS. Gak boleh apa terjadi dan hilang wipeout. Ini bencana. Navi makin mengubur mimpi dari Geek Fam untuk menuju ke arah babak playoff. Kembali lagi ditutup dengan triple kill juga. 2-0. Kemenangan bersih yang bisa dipegang oleh Navi. Dan lihat bagaimana kekompakan yang mereka tunjukkan. Komposisi yang tepat, damage dealing yang on point. Dan penjagaan antara satu sama lain. Tapi jelas Andoryu tidak ada yang bisa menghentikan Hayabusanya. Dan ini menjadi kemenangan ke-6 bagi Navi. Sekarang mereka di 6 match win. Mereka naik lagi